Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa menjadikan kejayaan dan kebahagiaan umat manusia pada agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahagia dan beruntunglah orang-orang yang memegang teguhnya. Merugi dan celakalah orang-orang yang menanggalkan dan meninggalkannya. Sebagai umat Muhammad Rasulullah, pada lunime pamegay salawat taluri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan barakatna salawatah nafa barakai fung Allah Ta'ala atutung linotah nafa barakai fung Allah Ta'ala keluargata wijawijatah nafa barakai fung Allah Ta'ala jama-jamata nannya urusattah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang saya muliakan, judul ceramah kita malam ini tentang toharoh dan hikmahnya. Agama Islam bukan hanya terdiri dari doktrin-doktrin pahala dan dosa, tetapi Islam juga mengajarkan tentang tuntunan hidup. Salah satu di antaranya adalah menjaga kesehatan dalam kehidupan keseharian kita. Menjaga kesehatan sekaligus menjaga kebersihan sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Karena kebersihan itu sebahagian daripada iman. Ukuran keberimanan seseorang bisa diukur dari menjaga kebersihan. Kemudian yang kedua, kebersihan dalam Islam menjadi syarat diterimanya sebuah ibadah, lebih khusus ibadah salat. La salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman la taharata lahu. Tidak ada salat baginya bagi orang yang tidak sah wudunya, dan tidak sah wudunya seorang tanpa sah taharatnya. Kemudian yang ketiga, arti pentingnya yang namanya kebersihan dalam Islam. Kebersihan itu menjadi syarat untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang mensucikan lahiriahnya, yang mensucikan batinnya. Narekomelo ki nafoji fung Allah Ta'ala dua malada ifacingi. Yang pertama ifacingi wi lahiratta, nannya ifacingi wi batetta. Kalau kedua-duanya ini mampu kita bersihkan dan sucikan, yakin dan percaya kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin yang saya muliakan, kebersihan yang pertama adalah kebersihan lahiriah. Kalau kita buka Al-Quran, buka hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak ayat yang berbicara tentang kebersihan lahiriah ini. Yang pertama, ada yang namanya ajaran mandi dalam Islam. Mandi ada dua pembahagiannya, mandi sunat dan mandi wajib. Kapan kita mandi sunat? Ketika hendak menghadiri sholat berjamaah, baik sholat jamaah sehari-harinya maupun sholat jamaah Jumat, itu disunnahkan untuk mandi sebelum datang berjamaah. Jadi luar biasa ajaran Islam ini tentang kebersihan. Kapan lagi diwajibkan mandi? Ketika seseorang dalam keadaan junub, dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas. Setelah selesai junubnya, selesai haidnya, selesai nifasnya, setelah melahirkan, diwajibkan untuk mandi wajib namanya. Hanya saja hadirin yang saya muliakan, dari sisi fikih, kadang tata cara mandi kita ada yang belum sempurna cara melaksanakan mandi wajibnya. Rukun mandi ada dua. Yang pertama berniat, kemudian yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Dari sisi berniatnya ini, ada di antara kita ketika mandi wajib hanya berniat seperti ini. Saya niat mandi wajib karena Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi ilmu fikih tidak disebutkan kenapa ia mandi wajib. Sehingga dalam ilmu fikih disebutkan agar lebih sempurna tata cara mandinya, ketika kita mandi wujub, niatnya seperti ini. Nawaitul gusla li raf'il hadatil akbari minal janabati fardhon lillahi ta'ala. Saya niat mandi untuk menghilangkan dan mengangkat hadas besar. Karena apa? Minal janabati, karena junub. Fardu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selama ini yang kita sering baca, saya niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebutkan karena sebab apa. Yang lebih sempurnanya adalah disebut sebabnya, apakah karena junub atau karena haid atau karena nifas setelah melahirkan. Kemudian niat yang kedua setelah haid bagi perempuan. Nawaitul guslah li raf'il hadatil akbari minal haidhi fardhan lillahi ta'ala. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena haid, fardu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadiri yang saya muliakan, jangan pernah pakai prinsip maka ini semua tu bunga Allah Ta'ala. Ya, nafat tujumu tu bunga Allah Ta'ala. Ya, benar Allah Maha tahu apa yang kita niatkan. Tetapi sebagai hamba Allah, kita ingin menyempurnakan ibadah kita. Karena tidak sah ibadah kita kalau taharanya tidak bagus. Pertanyaannya, apakah laki-laki wajib tahu tata cara mandi haid ini? Tapi bapak-bapak kalau boleh saya tanya, wajibkah laki-laki tahu ini mandi haid? Halo? Wajib laki-laki tahu? Ya. Jawabannya wajib tahu. Kenapa wajib tahu, Ustaz? Nah, sementara laki-laki tidak haid. Laki-laki wajib tahu ini
Karena suatu saat ia akan berkeluarga, ia akan bertanggung jawab terhadap istrinya, ia akan bertanggung jawab terhadap anak-anak perempuannya. Maaf, sebagai orang tua maaf, tapi kalau pulang nanti ke rumah, coba tanya anak tak, ya, nak, coba baca gerik niatnya kalau sudah haid, apa niat mandinya? Ya, saya lakukan ini ke putri saya, Bapak Ibu. Ketika ia sanawiyah, saya tanya, apa niatnya kalau selesai haid dan kita mau mandi wajib? Setelah ia baca menurut yang ia tahu, saya sampaikan seperti yang saya sampaikan tadi. Sempurnakan nak, baca seperti ini. Kemudian yang ketiga, niatnya bagi yang mandi setelah melahirkan. Nawaitul gusla li raf'il hadatsil akbari minan nifasi fardhan lillahi ta'ala. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena nifas, karena telah melahirkan, fardu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang saya muliakan, inilah indahnya ajaran Islam, mengajarkan tentang ajaran kebersihan yang lebih khusus namanya mandi wajib dan mandi sunnah. Apalagi ajaran kebersihan lainnya, kebersihan terhadap diri sendiri. Di samping mandi tersebut ada juga yang namanya as-siwak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli salatin." Seandainya tidak memberatkan bagi umatku, kata Nabi, aku akan mewajibkan. La amartuhum bis-siwaki, aku akan wajibkan bersiwak 'inda kulli salatin, setiap mau salat. Tapi Bapak Ibu, kalau selama ini kita diajarkan oleh guru-guru kita, berapa kali kita bersikat gigi dalam sehari semalam? Kita diajarkan bersikat gigi 2 kali, pada saat bangun tidur dan pada saat mau tidur. Kalau Islam Bapak Ibu bukan hanya pada saat bangun dan mau tidur, setiap kita mau sholat dianjurkan untuk bersiwak. Dan ternyata dari sisi ibadah, pahala sholat yang diawali dengan siwak, dengan bersikat gigi, beda pahalanya tanpa diawali dengan bersikat gigi. Berapa selisih perbedaannya? 70 darajatan, beda 70 derajat. Makanya Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita pergi haji, pergi umroh, ya kita perhatikan kebiasaan-kebiasaan orang Arab. Di kantongnya itu ada siwak. Di kantongnya ada siwak. Sebelum berwudu dia bersiwak terlebih dahulu. Sebelum takbir mengangkat tangannya, ia bersiwak terlebih dahulu. Saudaranya Syekh Ali Jabir pernah datang ke sini. Pernahkah kita memperhatikannya? Sebelum dia memimpin sholat isya, sholat berjamaah, dia bersiwak terlebih dahulu. Ini bagian dari amalan kebersihan dalam ajaran Islam. Jadi hadirin yang saya muliakan, indahnya ajaran Islam, semakin kita amalkan, semakin membawa keberkahan dalam kehidupan keseharian kita. Masih banyak ayat lainnya. Wa thiyabaka fatahhir, bersihkanlah dan sucikanlah pakaianmu. Kemudian dari sisi makanan kita bukan hanya dianjurkan makanan bergizi, tetapi ia juga makanan yang menyehatkan. Bukan hanya makanan yang menyehatkan, tetapi juga dia halalan thayyiban, halal lagi baik. Hadirin yang saya muliakan,
Inilah bagian daripada penjelasan tentang innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai hambanya yang senantiasa mensucikan lahiriahnya dan senantiasa mensucikan batiniahnya. Mudah-mudahan penjelasan mensucikan batiniah insyaallah kita lanjutkan sebelum salat subuh insyaallah. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan buat kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Idi are ya are tepada ukatimu nato syak dampot-dampot. Wabillahi taufiqi wassa'ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.